Ya. Oke, saya sudah dapat gambaran kurang lebih cukup dari kamu. Kalau boleh saya tahu, status Inara di sini apa ya dengan kamu ya? Menikah. Hah? Kita udah menikah. Ya, ada buktinya. Kamu dengan Inara? Iya. Aku tunjukin. Ini mungkin belum bisa aku share, tapi buat aku boleh. Oke. Aku nggak boleh share, aku baca ya. Iya. Aku izin baca ya. Saya bertanda tangan di bawah ini menerangkan nama tersebut Insan Ina Idola Rusli pada hari sekian tanggal bulan 8 bertempat tinggal di Jakarta. Kedua pihak telah melangsungkan akad nikah berdasarkan tuntunan syariat agama Islam dengan mas kawin sekian, ada saksi, bukti, tanda tangan. Jadi aku juga ngerasa, karena aku udah bilang dulu sama Mawa kalau aku nggak ngerokok, aku nggak main perempuan, aku nggak yang aneh-aneh, pokoknya aku coba jaga juga diri aku. Jadi pas memang lagi tekanan banyak, kebetulan aku fokus ngurus salah satu bisnisku yang lagi aku develop di Jakarta. Kebetulan dapat mitra juga di Singapura. Nah, itu sebenarnya godaan banyak banget. Karena aku under pressure, teman-teman aku nggak tahu ini Allah kasih ujian sama aku. Teman-teman aku semua pada ngajak mabuk. Ada beberapa cewek-cewek yang menawarkan diri, perempuan-perempuan yang menawarkan diri, tapi nggak aku gubris. Aku lebih sibukin diri aku. Cuman aku ngerasa makin nggak punya tempat untuk pulang. Sampai kamu kenal Inara. Mohon maaf ya, saya harus bertanya ini dan saya potong cerita kamu ya. Iya. Ini Inara pada waktu menikah dengan kamu, apakah dia tahu bahwa kamu sudah punya istri? Waktu itu aku bilangnya, aku sudah talak dan cerai. Talak 2. Karena waktu itu memang sebelum itu memang aku ada ngucapin 2 kali talak kias. Dan aku tanya ke Ustadz juga, orang-orang yang paham bahwa itu udah talak gitu kan. Tapi satu sisi aku waktu itu memang ngerasa kan dari dulu aku maju mundur, pengen udahan, pengen lanjut. Sampai aku ngelihat kayak tadinya aku nggak ada kepikiran buat nikah sama Inara, nggak ada sama sekali, demi Allah sama sekali. Pertama kali ketemu aku nggak ada niat, memang pure business demi Allah. Dan aku waktu itu ngelihat kayak ada hal-hal yang selama ini aku butuhkan dan aku butuh itu gitu. Kayak soal kelembutan, bukan menggoda, tapi kayak cara ngomong yang intonasi, kan aku bilang intonasi, pemilihan kata, momentum. Oke. Yang publik pengen dengar sebenarnya itu kan perasaan kamu dengan Inara ya. Kamu jatuh cinta dengan Inara, mungkin Inara juga jatuh cinta dengan kamu ya. Yeah. Sekali lagi saya tanya, berarti Inara pada waktu menikah dengan kamu, dia taunya kamu duda? Iya, harusnya. Wah. Dan kamu tidak cerita dengan Mawa bahwa kamu akan menikah lagi? Aku berasumsi karena di 2023 itu dia bolehin, jadi aku ngerasa aku nanti bisa bilang sama dia. Dan sebenarnya case ini terjadi itu bukan dari orang lain, memang aku sendiri yang state ke Mawa. Aku minta izin. Aku kehilangan kata-kata sih, sumpah. Kamu ada fotonya nggak ya untuk membuktikan? Kalau itu kan kertas ya. Saya kertas kan bisa dibuat ya. Saya minta fotonya dan saya minta tanggalnya. Bukti bahwa benar sesuai dengan tulisan yang saya baca. Ya, sama si Ina itu. Bentar ya. Itu handphone kamu memang ada 3 ya? 4 bahkan. Karena disadap kemarin HP ku semua. Yang ini buat Exploria. Karena kan kemarin memang bikin kontak center gitu kan, kayak buat service center. Terus yang ini karena kemarin disadap jadi beli HP baru. Yang ini nomor kerjaan, semua kerjaan di sini. Ada cafe, tech company dan lain-lain. Yang ini pribadi. Nggak bisa dijadiin satu. Susah, kadang-kadang kalau nggak mau bahas kerjaan matiin kan HP-nya. Oke.
Oh, ini video. Iya. Saya cepetin ya. Nah, jadi waktu itu aku ngerasa dengan under pressure, aku ngerasa nggak punya tempat untuk pulang. Aku juga nggak mau aneh-aneh. Dan aku ngerasa responsibel. Jadi kamu jalani dua kehidupan. Di Jakarta kamu ada istri, kamu ngomong dengan Inara bahwa kamu sudah duda. Di sana pun kamu... Jadi aku bilang kayak, aku lagi proses cerai, karena proses talak. Aku udah talak 2. Kamu bilang kamu sudah proses cerai atau kamu sudah cerai? Aku bilang waktu itu talak 2, dan aku sangat tidak mungkin untuk melanjutkan kayaknya. Berarti kamu mengabu-abukan semuanya ini. Berarti kamu memframe diri kamu itu adalah sebenarnya duda. Secara tidak langsung ya. Yang ditangkap Inara mungkin ya duda. Kamu nggak kasihan dengan dua-duanya, Insan? Kamu nggak lihat sekarang yang dibicarakan dua-duanya, Inara seperti itu diperolok-olok orang, Mawa juga dengan saya rasakan semua kesedihannya dia. Aku ngerasain juga. Makanya waktu itu aku coba mempertemukan mereka. Aku coba untuk buka diskusi bareng sama mereka. Sampai sebenarnya Mawa duluan yang curiga. Jadi dua-duanya kamu bohongin loh. Aku salah emang. Tapi aku coba memperbaiki itu. Kayak aku ngelihat, tadinya aku kepikiran memang untuk nggak melanjutkan. Tapi sambil berjalannya waktu aku tuh ngelihat, kok kasihannya anak kalau orang tuanya pisah. Kasihannya istri ternyata kalau orang tuanya kalau pisah gitu kan, kayak pokoknya anak jadi korban gitu. Itu yang buat aku jadi ngerasa kayak serba salah. Bahkan karena psikis aku terganggu. Aku pernah nyetir di jalan tol itu bisa keluar masuk itu 5 kali salah buat milih antara kanan atau kiri. Kamu kasihan, tapi orang lain yang kamu korbankan di sini. Dan kalau kamu benar menikah dengan Inara di bulan Agustus, kenapa kamu nggak selesaikan di bulan selanjutnya? Ini sampai bulan November. Karena waktu itu aku masih mencoba untuk mempertemukan dua-duanya gitu kan, udah diskusi gitu. Karena memang waktu itu sebenarnya Inara pas tahu aku masih lanjut, aku kayak rujuk deh gitu pas mau ngechat. Kapan dia tahu kamu belum menceraikan? Tanggal 19 Agustus ya. Sekitar tanggal segitu. Apa respon dia? Marah? Ya waktu itu dia kayak, aku kayak udah deh gak usah lanjut gitu. Kayak gak usah lanjut. Kayak enggak, aku gak mau ikut-ikut katanya gitu kan. Terus aku coba yakinin dia. Jadi dia gak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi dia gak tahu apa-apa. Terus aku coba yakinin. Terus habis itu dia mau, karena dulu dia katanya sempat pengen poligami juga, mengizinkan juga. Dan aku tahu mau pernah mengizinkan juga di 2023. Jadi aku coba kayak, yaudahlah ini sekalian, dua-duanya punya potensi kan. Dua-duanya punya sesuatu yang bisa kita kembangin bareng-bareng dan jadi satu tim. Dan secara syariat juga aku ngerasa, aku takut kan kayak, kalau nutupin sesuatu. Jadi aku coba waktu itu datang ke Mama buat ngomong. Di bulan Oktober, seperti cerita Mawa, yang di POK itu. Kamu gila ya, kamu nikah di bulan Agustus, kamu baru bilang dengan Mawa di bulan Oktober, itu pun kamu dengan masih tidak tegas. Sebentar kamu bilang kamu mau ceraikan, sebentar kamu bilang mau... Aku ngelihatnya, mohon maaf ya, aku kita fair-fairan di sini sebagai laki-laki ya. Aku ngelihat kamu kayak seorang pengecut. Iya, betul. Yang mau bilang janji di sebelah sini, apa janji di sebelah sini, apa pas di sebelah sini kamu berkata lain lagi, kamu mau dua-duanya, kamu kadang mau melepas salah satu. Iya. Masalahnya yang kamu korbankan ini dua hati wanita. Satu hati wanita yang sangat menyakitkan kamu, yang sangat menyayangi kamu, punya anak untuk kamu. Yang satunya lagi seorang public figure yang namanya jadi hancur gara-gara kamu.
Waktu itu aku coba